haleluya. Benar Tuhan, Kau Allah yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Tiada yang seperti Engkau. Kami mau menyatakan segala pujian, hormat, sembah, syukur kami hanya bagi satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami doa biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya siapapun yang hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya di minggu Paskah ini Tuhan, kami mau bawa hati kami Tuhan untuk terima kebenaran firman-Mu. Isi hati-Mu Tuhan, berbicara bagi setiap kami Tuhan. Ajar didik bentuk setiap kami. Kami doa, kami yang terima firman bukan cakap menjadi pendengar saja, tapi kami cakap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga rancangan damai sejahtera Tuhan yang Tuhan sudah sediakan, itu yang jadi bagian dalam kehidupan setiap kami. Ucap berkat Tuhan, hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman, kami bersatu hati berdoa bagi hamba-Mu. Tuhan yang berkati, urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu. Sucikan layakan hamba-Mu ini Tuhan. Jika ada dosa Tuhan, ampun, ampun kelemahan tubuh, Kau yang berikan kekuatan. Hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup bahkan yang biasa jadi luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak jadi layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati sempurna. Terima kasih Tuhan, ini jemaat-Mu, ini anak-anak-Mu Tuhan. Berkatilah dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kananmu depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Sukacita Tuhan luar biasa. Haleluya, haleluya. Biarpun udah mendekati akhir bulan, senyumannya awal bulan. Haleluya. Dan saya mau bilang saudara, hari ini kan enak lihatnya saudara. Kenapa? Udah berwarna-warni saudara, puji Tuhan. Kemarin hari Jumat itu semuanya saudara udah kayak debt collector siap bertugas saudara. Puji Tuhan, hari ini saudara udah cerah, secerah hari ini. Dan saya melihat sekali lagi sukacita yang luar biasa. Sekali lagi bilang sama kanan kirimu, bersukacita dalam Tuhan. Tuhan kita sudah bangkit. Semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan saya senang bisa jumpa dengan saudara. Saya melihat ternyata Kristen-Kristen napas masih hadir sampai hari ini. Haleluya. Yang kemarin Jumat Agung datang, sekarang datang. Walaupun mungkin Tuhan dan malaikat sampai kaget. Loh, siapa dia? Masih Kristen dia? Oh haleluya. Karena lahir kelihatannya cuma pada saat Tuhan Yesus lahir sama Tuhan Yesus waktu disalibkan dan dibangkitkan. Tapi saya doa, kita semuanya sama-sama doa, Kristen-Kristen napas makin semangat cari Tuhan, makin setia cari Tuhan. Karena orang yang semangat dan setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan hari yang spesial ini, di hari Paskah ini saudara, saya mewakili gereja, mewakili gembala sidang dan keluarga besar, saya Pendeta Marcel Sarangio Saerang mengucapkan haleluya. Itu kata Karisto, Sarangio Saerang, haleluya. Saya mengucapkan selamat Paskah. Semoga kebangkitan Kristus menjadi bagian dalam kehidupan setiap kita. Sukacita Tuhan, berkat Tuhan melimpah bagi setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Yuk langsung saya saudara yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Yang sama-sama kita katakan
Lukas 24 ayat 1 sampai 8 akan jadi ayat pembukaan pengantar pembahasan kita. Yuk, Lukas pasal yang ke-24 Saudara, kita akan baca ayat 1 sampai 8. Saya 1, Saudara 2, kita gantian ayat 8, kita akan baca sama-sama. Singkat ayatnya, kita akan bergantian membacanya. Saudara yang sudah di sana, Lukas 24 boleh bilang aku diberkati Tuhan. Ayat 1 demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ayat 2 silakan. Ayat yang ketiga, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ayat yang keempat, ya. Ayat yang kelima dikatakan apa? Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ayat selanjutnya, ya. Ayat yang ketujuh dikatakan apa? Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat 8 sama-sama 3. Iya, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Nah, saya mau bilang saudara, apa yang kita baca ini berkaitan dengan apa yang sementara kita rayakan hari ini adalah bicara tentang kebangkitan Yesus. Sama-sama bilang sama saya, kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Dan saya mau bilang saudara, kebangkitan Tuhan itu adalah salah satu peristiwa yang sangat fenomenal saudara. Peristiwa yang sangat spektakuler saudara. Kenapa? Karena ada seorang pribadi yang mengalahkan maut. Dan saya mau bilang saudara, saking fenomenalnya, saking spektakulernya saudara, akhirnya ada orang-orang yang berusaha untuk menutupi kejadian ini saudara. Kenapa? Karena sekali lagi saya mau bilang saudara, melalui kebangkitannya dia sementara mendeklarasikan keilahiannya saudara. Dan saya mau bilang orang-orang berusaha untuk menutupi itu saudara. Dan kita tahu bersama di Alkitab tercatat ketika Tuhan Yesus bangkit, maka para imam-imam berusaha untuk apa saudara? Mengaburkan berita kebangkitannya dengan apa? Membayar orang-orang pada waktu itu saudara untuk berkata, oh kalau dia tidak ada dalam kuburnya bukan karena dia bangkit, tetapi karena murid-muridnya mencuri jasadnya, murid-murid yang mencuri tubuhnya. Tapi akhirnya apa saudara? Kebohongan itu sangat mudah dipatahkan. Kenapa? Karena Tuhan menampakkan diri bukan hanya kepada murid-muridnya saja, tetapi kepada banyak orang pada saat itu saudara. Dan semua orang menyaksikan kebangkitan Tuhan yang luar biasa. Dan akhirnya apa saudara? Ada juga yang akhirnya mencoba membuat kebohongan bahwa apa? Oh, kenapa dia ada muncul di depan banyak orang, dia tidak mati? Karena memang dia tidak ngalamin kematian. Bukan karena dia bangkit, tetapi yang disalibkan adalah orang yang diserupakan wajahnya. Yang disalibkan adalah Yudas Iskariot. Ada lagi yang bilang yang disalibkan adalah Yusuf Arimatea dan lain sebagainya. Tapi saya mau bilang saudara, kebenaran tetaplah kebenaran. Amin. Tidak ada yang bisa menutupi kebenaran. Yesus sudah mati dan dia sudah bangkit bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, kalaupun kita tutup Alkitab kita saudara, ada orang-orang yang bukan Kristen, mereka berprofesi sebagai sejarawan-sejarawan pada masa itu saudara. Mereka mencatat secara detail bahwa apa? Ada seorang pribadi namanya Yesus yang disalibkan. Contohnya apa? Josephus Flavius saudara, dia orang yang hidup di abad-abad pertama saudara. Dia bukan seorang Kristen, dia seorang sejarawan Yahudi saudara. Dan dia mencatat ada seorang yang bernama Yesus saudara, orang yang dipanggil guru, orang yang bijaksana, banyak melakukan banyak mujizat saudara. Dan dia ngalamin yang namanya penyiksaan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus saudara. Kemudian bicara tentang tokoh-tokoh yang lain saudara, sejarawan-sejarawan yang lain. Bicara tentang Tacitus, dia juga hidup di abad-abad pertama. Kemudian Plinus saudara, kemudian Lucian dan lain sebagainya. Bahkan kitab Talmud Yahudi saudara mencatat bahwa apa saudara? Bahwa Yesus itu saudara, itu disalibkan saudara pada saat apa? Bicara tentang yang namanya satu hari sebelum Paskah. Dan Paskah pada tradisi Yahudi saudara dirayakan kurang lebih 7-8 hari saudara. Dan dimulai pada tanggal 15 Nisan dalam kalender Ibrani saudara. Dan memang sekali lagi saudara sangat spesifik sekali menyatakan bahwa apa? Yesus ngalamin yang namanya kematian. Kemudian apa? Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan saya mau bilang saudara, kebangkitan Tuhan Yesus yang luar biasa ini punya dampak yang luar biasa bagi kita. Katakan amin. Makanya hari ini saya akan ajak saudara untuk sama-sama kita akan membahas satu tema, yaitu kebangkitan yang membangkitkan. Sama-sama bilang sama saya, kebangkitan
Sama-sama bilang sama saya, yang membangkitkan. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, semua yang hadir semuanya diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, kebangkitan apa yang terjadi dalam kebangkitannya? Yang pertama saya mencatat, kebangkitan Kristus membangkitkan iman. Sama-sama bilang sama saya, kebangkitan Kristus. Sama-sama bilang sama saya, membangkitkan iman. Amin. Kita buka dulu saudara Lukas 24 ayatnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-13. Sama-sama kita baca. Yuk, ayatnya yang ke-13. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya, pada hari itu juga bernama Emmaus yang terletak kira-kira berapa? 7 mil jauhnya dari apa? Yerusalem. Jadi Emmaus itu saudara jaraknya 7 mil. Kalau kita convert ke kilometer saudara kurang lebih yaitu 11,2 kilometer saudara. Kira-kira seperti ini saudara jarak antara Yerusalem dan Emmaus. Tidak terlalu jauh saudara kalau kita lihat dari petanya saudara. Dan ini based on bicara tentang kota Yerusalem pada masa itu. Karena ada sedikit pemugaran saudara. Kalau saudara mungkin ke Israel saudara sempat bingung, Pak Pendeta kok saya ke sana Golgota ada 2 Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara karena ada pemugaran saudara. Makanya bicara tentang tempat yang menjadi Golgota pada masa itu saudara, yang dulunya di luar tembok boleh menjulkan, sekarang sudah menjadi di dalam tembok saudara. Akhirnya ada seorang jenderal yang akhirnya dia bilang bahwa oh saya menemukan tempat yang dipandang dia cocok. Tapi sebenarnya di manakah? Kalau saudara tanya saya mau bilang saudara tempatnya yang paling tepat adalah di hari ini jadi gereja Makam Kudus saudara. Tapi yang menarik begini sekali lagi saudara, bahwa bicara tentang kebangkitan Tuhan ini saudara, itu membangkitkan iman. Kalau saudara baca pada hari itu juga, coba kita baca sekali lagi ayat yang ke-13, dikatakan apa? Pada hari itu juga, pada hari apa? Pada hari di mana yang namanya Tuhan Yesus disalibkan, pada hari di mana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, murid-murid itu saudara pergi, mereka tercerai-berai. 2 diantaranya adalah pulang kampung ke Emmaus saudara. Kenapa? Karena mereka ngalamin goncangan iman. Orang yang mereka pandang sebagai Mesias. Napas dulu. Pendeta juga manusia. Tolong bagian ini dipotong. Saya mau bilang sekali lagi saudara, pribadi yang mereka pandang sebagai Mesias, di depan mata mereka ditangkap dan disalibkan bahkan mati. Saya mau bilang saudara, mereka ngalamin goncangan secara iman. Tapi saya mau bilang saudara, ketika mereka lihat Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri dalam perjalanan ke Emmaus. Ayat 32 kita baca sama-sama, dikatakan apa di sana saudara? Ayat yang ke-32 sama-sama kita baca. 3, ya, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita apa? Berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan dan menerangkan kitab suci kepada kita. Ayat selanjutnya mereka kembali ke Yerusalem untuk melanjutkan panggilan hidup mereka. Saya mau bilang saudara, mungkin awalnya ketika mereka lihat Tuhan Yesus ditangkap dan mati di atas kayu salib, iman mereka ngalamin goncangan. Tapi ketika mereka lihat Tuhan Yesus telah bangkit, iman mereka dibangkitkan. Mereka akhirnya punya iman yang besar. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Saya mau bilang saudara, ingat kebangkitan Tuhan, maka iman kita juga dibangkitkan. Ingat kebangkitan Tuhan, kita lihat Tuhan kita mengalahkan maut. Tuhan kita melakukan perkara yang luar biasa, perkara yang ajaib. Saya mau bilang saudara, iman kita juga harus bangkit, katakan amin. Karena anak Tuhan harus punya iman yang besar. Tuhan lakukan perkara yang besar. Yang tadi pagi Tuhan taruh di hati saya begini saudara. Kenapa Tuhan lakukan perkara yang besar? Karena dia mau saudara dan saya, kita anak-anaknya itu punya iman yang besar. Sama-sama bilang sama saya, iman yang besar. Amin. Tuhan lakukan perkara-perkara yang besar karena Tuhan mau. Tim multimedia boleh dibantu. Karena Tuhan mau saudara dan saya, kita punya iman yang besar. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, iman yang besar. Amin. John Stott bilang begini saudara. Kebangkitan Yesus bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi fondasi iman Kristen. Tanpa kebangkitan iman kita sia-sia. Tapi karena kita melihat Tuhan Yesus bangkit, iman kita juga bangkit, katakan amin. Dan saya mau bilang saudara, anak Tuhan harus punya iman yang besar. Amin. Charles Spurgeon dia bilang begini saudara, iman yang kecil mungkin membawamu ke sorga, tetapi iman yang besar akan membawa sorga ke dalam kehidupanmu. Wow. Shalom. Anak Tuhan imannya jangan kecil.
Dari amin saudara kelihatan imannya kecil. Shalom. Shalom Tiberias. Anak Tuhan imannya harus besar. Mantap. Karena saya mau bilang saudara, iman kita menentukan pencapaian kita. Pak, tapi kan dalam Alkitab dikatakan biji sesawi, Pak. Alkitab mencatat apa? Jika kau punya iman sekecil biji sesawi. Shalom. Jika kau punya iman sekecil biji sesawi kah? Ini Kristen bukan sih? Walaupun Kristen napas, mbok ya tahu Alkitab gitu. Apakah dipakai kata sekecil biji sesawi atau sebesar biji sesawi? Yang bilang sekecil boleh angkat tangan. Yang bilang sebesar boleh angkat tangan. Terus yang lain jawab apa? Yang bilang sekecil abis ini baptis lagi ya. Alkitab mencatat jika imanmu sebesar. Kenapa? Karena jenisnya adalah benih. Kalau saudara perhatikan bahasa aslinya saudara, ini bicara tentang benih yang bisa bertumbuh menjadi besar. Saya mau bilang saudara, karena harapan Tuhan, keinginan Tuhan, kita punya iman yang besar, katakan amin. Karena Alkitab mencatat iman adalah dasar. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar, iman adalah fondasi. Artinya apa? Iman kita akan menentukan sebesar pencapaian kita. Kalau imanmu kecil, mohon maaf, pencapaianmu kecil. Kalau imanmu besar, maka pencapaianmu pasti luar biasa, katakan amin. Dan itu yang Tuhan mau. Jadi anak Tuhan harus punya iman yang besar. Anak Tuhan jangan imannya kecil. Ya, saya mah Pak, ya. Saya suka gemes lihat anak Tuhan imannya udah ditebus dengan darah yang mahal. Ya Pak, aku mah apa atuh? Aku mah hanya remahan rengginang. Remahan rengginang. Aku mah apa? Aku Pak Pendeta, aku mah hanya gorden warteg. Hei, saya mau bilang saudara, kita ditebus dengan darah yang mahal. Pekerjaan Tuhan itu luar biasa supaya iman kita juga besar, supaya pencapaian kita luar biasa. Amin. Saya mau bilang saudara, siapapun saudara, apapun latar belakangmu, dari keluarga yang seperti apapun, imanmu harus besar. Amin. Jangan jadi anak Tuhan yang GGD. Tahu GGD? Apa? Yes, 2 juta rupiah. Jangan minta sama saya, minta sama Pak Koordinator. Tuhan gak mau kita GGD, gitu-gitu doang. Yang Tuhan mau kita luar biasa, amin. Supaya melalui pencapaian kita, keberhasilan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Makanya gembala sidang kita selalu bilang apa? Anak Tuhan, saudara dan saya, Bonerges, anak muda Tiberias, harus punya roh the best, the biggest di bidangnya. Amin. Bukan roh gitu-gitu aja, enggak. Harus the best, the biggest, amin. Dimanapun kita harus punya pencapaian yang besar. Amin. Supaya melalui pencapaian kita nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Saya selalu bilang saudara, saya pernah ngalamin bukan siapa-siapa. Saya datang ke Jakarta modal iman campur nekat. Saya duduk di depan Balai Sarbini, uang cuman goceng. Nggak usah nanya cukup atau tidak. Nenek-nenek tatoan depan Betos juga tahu itu nggak cukup. Saya mau naik busway, nggak ada, nanti ada jam 6, itu jam 6 pagi, itu pun cuma buat naik busway. Sisanya 1.500, cukup? Tentu tidak. Kelaparan, kehausan, nangadong epeng. Nggak ada yang pandang, nggak ada yang lihat. Orang udah jalan, jari saya udah keinjek, dia udah nggak lihat. Tapi saya tetap punya iman yang besar sama Tuhan. 10 tahun kemudian, orang yang duduk depan Sarbini, nggak dilihat, nggak dipandang sama orang, jadi orang yang berdiri di mimbar Sarbini mewartakan kebenaran firman Tuhan. Saudikap. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang besar. Jadi siapapun dirimu, apapun latar belakangmu, dari keluarga yang seperti apapun engkau, milikilah iman yang besar. Dengan iman yang besar kau akan melihat perkara yang besar terjadi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Termasuk mujizat yang besar. Kenapa gembala sidang kita bisa menyatakan mujizat Tuhan yang luar biasa? Karena iman mereka iman yang besar, bukan iman yang setengah-setengah. Mohon maaf ya, orang kalau datang ke gereja, saya harus bilang ini saudara,
Di gereja ini ada kuasa. Amin. Tuhan perintahkan gembala sidang kita mengembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Tetapi saudara akan terima mujizat atau tidak, itu tergantung imanmu. Karena mujizat itu pertemuan antara kuasa Tuhan dan ada saat dimana Tuhan gak lakukan mujizat bukan karena kuasanya gak ada, tapi orang-orang di sana gak punya Ingat kisahnya? Gak apa-apa kita serius dikit ya. Kita berteologi sedikit deh. Kasian Jamal. Iya kan, ada kan? Ada saat dimana Tuhan gak lakukan mujizat bukan karena dia gak punya kuasa, tapi gara-gara orang di sana gak punya iman, saudara. Jadi sekali lagi saya mau bilang, saudara, kita harus punya iman yang besar. Saudara datang ke gereja, saudara terima perjamuan kudus, saudara terima minyak urapan. Saya mau bilang, saudara, kuasanya ada, tetapi bisa-bisa saudara gak terima mujizat kalau saudara gak punya iman. Shalom. Saya mau bilang, saudara, sekalipun saudara mandi minyak urapan, kalau nggak ada iman, mohon maaf, bisa-bisa mujizat tidak terjadi. Makanya saya bisa melihat orang tuh terima mujizat atau tidak kadang-kadang dari semangatnya dia, saudara. Karena iman bisa dilihat dari situ, saudara. Punya semangat atau tidak. Kalau dia datang ke depan altar call, saya lihat begini, udah, memang penyakit apapun sembuh ini. Oh iya, oh apapun penyakitnya sembuh ini. Tapi kalau orang maju mimbar aja, Pak Pendeta, mohon maaf, jangankan penyakit parah, panu aja nggak sembuh itu, saudara. Saya mau bilang, saudara, miliki iman yang besar, amin. Tadi pagi, saudara, ada seorang ibu datang sama saya dan dia bilang begini, Pak Pendeta masih ingat saya lihat ibu ini, saya ingat dia. Kenapa? Karena minggu lalu dia datang nangis-nangis sama saya. Dia bilang, Pak Pendeta tolong doakan saya. Dokter vonis, Pak Pendeta, saya ngalamin penyumbatan di jantung yang parah dan harus pasang ring, Pak Pendeta. Tapi karena usia saya sudah cukup lumayan senior, saya takut, Pak Pendeta. Akhirnya saya kasih minyak urapan, kita doa sama-sama. Saya bilang, Tuhan, tangan ini ada kuasa, mulut ada kuasa. Doanya dijawab Tuhan. Tadi dia datang sama saya, dia bilang, Pak Pendeta, saya periksa ke dokter. Dokter bilang, jantung saya sudah bersih, bebas ring. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang, saudara, miliki iman yang besar. Sama-sama bilang, sama saya kebangkitan Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya membangkitkan iman saya. Mujizat Tuhan yang besar, pencapaian yang besar pasti di bagian dalam kehidupanku. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, kebangkitan, apa yang terjadi dalam kebangkitannya? Kebangkitan Kristus membangkitkan kekuatan dan keberanian. Sama-sama bilang, sama saya kekuatan. Sama-sama bilang, sama saya keberanian. Saudara nggak perlu buka Alkitab, saya percaya saudara tahu kisah tentang karakter Petrus. Petrus ini memang, saya mau bilang, saudara, seorang yang gagah berani, seorang yang memang benar-benar laki-laki yang sejati, saudara. Kalau dia mewakili orang Indonesia, ini campuran Ambon, Batak, Manado, Papua, cim-cim glodok. Iya. Kenapa ada cim-cim glodok ngikut di sana? Karena cim-cim juga mentalitas luar biasa. Saudara pernah dengarkan cerita cim-cim berdoa? Tuhan, lu tolong anak gue sekarang. Bayangin. Cuma seorang encim yang bisa panggil Tuhan itu elu. Petrus aja gak pernah panggil Tuhan itu elu. Cuma encim, makanya encim itu mentalitas pemberani juga encim, saudara. Petrus, wow, memang ini mentalitas gagah satria, saudara. Kalau dia orang Batak, marganya pasti sinaga. Nyeri, saudara. Kalau dia orang Ambon, marganya pasti bakar besi, saudara. Bayangin, saudara. Saya mau bilang ya, Petrus ini ngeri. Tapi ketika lihat Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, yang tadinya berani luar biasa, ciut, soak kayak aki, saudara. Makanya ketika ditanya, bukankah kamu bagian dari antara mereka? Oh tidak. Dia menyangkal, saudara. Kenapa? Karena dikuasai ketakutan, jadi lemah dan hilang keberanian. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, ketika dia lihat kebangkitan, saya mau bilang, saudara, keberanian dan kekuatannya dibangkitkan, saudara. Petrus jadi keberanian, langsung memiliki keberanian yang luar biasa. Bukan cuma bicara tentang kebenaran. Saudara ingat ketika Roh Kudus tercurah, Petrus bicara kebenaran di depan ribuan orang, saudara. Dan ketika dia bicara, 3.000 orang bertobat. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan.
Ingat kebangkitan, kita punya keberanian dan kekuatan. Amin. Karena Tuhan sudah mengalahkan segalanya. Tapi soal keberanian saya nggak akan masuk terlalu dalam. Kenapa? Karena hari Jumat kemarin saya sudah sempat bahas. Jadi saudara yang tidak hadir di hari Jumat kemarin, tanya sama yang hadir. Kalau saudara yang hadir, bilang sama yang nggak hadir, makanya hadir. Saya akan fokus pada kekuatan. Kebangkitan membangkitkan kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, membangkitkan kekuatan. Karena Tuhan kita mengalahkan maut. Saya mau bilang saudara, anak Tuhan harus punya kekuatan. Amin. Jadi anak Tuhan jangan lagi bilang, oh saya lemah Pak Pendeta, saya mah lemah Pak Pendeta, saya nggak bisa Pak Pendeta, saya lemah Pak Pendeta, aduh Pak Pendeta saya nggak kuat Pak Pendeta. Malu-maluin Tuhan. Ya mungkin kita manusia terbatas, betul ya. Kita manusia mungkin terbatas, kita punya kekuatan yang terbatas. Tapi karena ada Tuhan yang sudah bangkit dalam setiap kita, kita cakap menanggung segala perkara. Karena ada Tuhan yang sudah bangkit dalam kita, saya mau bilang saudara, tantangan mungkin berat, masalah mungkin berat, beban mungkin berat. Tapi dengan bangga kita bisa berkata, segala perkara dapat ku tanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Shalom bapak-bapak. Saya tahu Pak, jadi seorang kepala keluarga nggak mudah. Jadi seorang suami, jadi seorang ayah di dunia yang makin hari makin berat. Hari-hari ini Pak, saya tahu nggak mudah Pak. Dengan tanggung jawab yang makin berat hari-hari Pak, nggak mudah Pak. Makanya zaman sekarang ada banyak bapak-bapak sering nongkrong depan teras sambil minum kopi berjam-jam karena banyak pikiran. Mikirin bagaimana mau cari tambahan, bagaimana biar anakku bisa sekolah, bagaimana anak-anakku ini walaupun sekolah di sekolah Kristen harganya nggak Kristen itu bisa terpenuhi semuanya, bagaimana istriku bisa terpenuhi semuanya. Saya mau bilang Pak, saya ngerti Pak, nggak mudah Pak, tapi jangan bilang kau lemah Pak. Amin. Karena ada Tuhan yang kuat di dalammu. Amin. Jadi jangan bilang Pak, saya nggak kuat Pak, mana bos saya nggak punya perasaan lagi Pak. Saya udah soak, udah mau tipes Pak. Bukannya dikasih istirahat, dikasih motivasi Pak. Memang ada bos-bos yang memang kadang-kadang begitu. Karyawan udah, saya udah gak kuat. Yuk bisa yuk, yuk bisa yuk, yuk bisa yuk. Tapi saya mau bilang Pak, ada Tuhan yang kuat di dalam engkau. Amin. Shalom ibu-ibu. Jadi seorang istri kadang-kadang gak mudah, betul ya. Apalagi istri harus kerja dan ngurus rumah tangga. Saya percaya itu nggak mudah. Bahkan even seorang istri yang fokus jadi ibu rumah tangga juga itu nggak gampang. Makanya saya suka komplain. Ada yang bilang begini, bapak-bapak, Pak, istri saya cuma jadi ibu rumah tangga. Cuma ibu rumah tangga itu nggak ada liburnya loh. Betul tidak? Ibu rumah tangga itu kerja 7 hari seminggu, 24 jam. Kap, sabar Bu, sabar. Mentang-mentang dibela, betul. Iya loh. Ibu rumah tangga itu non-stop. Kapan dia istirahat? Hanya ketika anaknya tidur. Saya mau bilang, jadi ibu rumah tangga tuh nggak gampang. Ini mbak saya belum balik-balik sampai sekarang. Liburannya kelamaan deh. Jadi sekarang saya jadi bapak rumah tangga. Kok betul? Itu saya ngalamin. Oh tidak mudah. Oh Tuhan. Apalagi anak banyak. Lari-lari begini juga. Lagi cuci piring, anak udah manjat-manjat. Lagi ngepel, anak lari-lari bawa gunting. Dari mana itu gunting? Darah Yesus Tuhan. Saya mau bilang ya, kadang-kadang jadi istri itu nggak mudah Bu. Tapi saya mau bilang, kau kuat bersama Tuhan. Amin. Shalom anak muda. Saya ngerti hidup sebagai anak muda di dunia yang sekarang ini nggak mudah. Hidup sebagai anak muda dalam dunia yang penuh dengan persaingan, dunia yang penuh dengan tekanan, baik tekanan pekerjaan maupun tekanan sosial, itu nggak mudah. Tapi saya mau bilang, kau punya Tuhan yang kuat di dalam. Jadi jangan bilang, saya nggak kuat Pak, saya nggak bisa Pak. Ada tantangan dikit, aku tuh nggak bisa kayak gini. Ada masalah dikit, oh my God, mental health, aku tuh, oh my God,
Memang gitu, anak-anak zaman sekarang ngomong udah kayak orang kena stroke ringan. Oh my God, aku tuh begitu, lo tuh nggak ngerti gue. Hey, baru dimarahin bos dikit langsung, oh my God bos, aku tuh toksik banget, aku mau resign. Akhirnya apa? CV-nya isinya resign semua. Saya mau bilang saudara, anak Tuhan harus kuat, amin. Shalom anak muda. Mau yang kuat napa? Apalagi yang baru putus itu ya. Yang jomblo boleh angkat tangan? Yang jomblo biasa aja dong. Saya kan cuma nanya, angkat tangan aja, nggak usah. Kelihatan nyari banget gitu. Mau bilang ya, yang baru putus udahlah. Jangan baru putus udah aku gak kuat. Kok kamu sesak napas? Separuh nafasku pergi. Yang opo-opo ikutan. Udah lewat Pong, udah lewat. Aduh. Ya. Yang depan udah Pak. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi. Tapi Tuhan sudah bangkit bagi setiap kita. Dia ada dalam setiap kita. Kita kuat menanggung segala perkara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan sudah bangkit. Bilang sama yang ngomong, bersama Tuhan kita kuat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, imam musik boleh siap-siap menuju ke depan. Yang ketiga, kebangkitan apa yang terjadi dalam kebangkitannya? Kebangkitan Kristus membangkitkan masa depan. Sama-sama bilang sama saya, kebangkitan Kristus. Sama-sama bilang sama saya, membangkitkan masa depan orang yang percaya kepadanya. Katakan amin. Kita lihat ayat 9 dan 10, sama-sama kita baca. 3, ya. Dan setelah mereka menceritakan semuanya itu kepada semua. Ayat yang ke-10 menarik, dikatakan apa? Perempuan-perempuan itu ialah siapa? Maria dari Magdala dan Yohana ibu Maria. Dan Maria ibu Yakobus, Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga ya. Kalau saudara perhatikan, yang menarik begini saudara. Nama Maria dari Magdala itu muncul pertama kali disebutkan, dan begitu sangat kontras saudara. Siapa dia? Maria dari Magdala adalah Maria Magdalena. Kenapa dia disebutkan Maria Magdalena? Karena dia berasal dari satu kota dekat tepi barat Danau Galilea, namanya Magdala. Makanya namanya Maria Magdalena. Dan dia beberapa kali muncul dalam Alkitab saudara. Dan yang menarik begini saudara, wanita ini saudara dalam beberapa kitab Injil, Injil Matius, Markus dan Yohanes menyebutkan namanya saja Maria Magdalena. Tapi dalam Injil Lukas spesifik bilang apa? Perempuan berdosa itu. Memang dia punya masa lalu yang kurang baik. Dia seorang wanita yang berdosa. Bahkan beberapa referensi mencatat karena dosanya dia dikuasai roh jahat saudara. Roh jahatnya bukan cuma satu, bukan cuma dua, bukan cuma tiga, tapi 7 roh jahat. Saudara pernah lihat orang kesurupan? Nah itu, teriakan-teriakannya begitu. Nah itu, ada lagi. Nah ada lagi. Nah ada lagi tuh. Kita tungguin sampai besok pagi. Iya kan? Orang itu satu aja. Kalau sahadi dia, aing mau. Ya. Tapi biasa bahasanya begitu kan? Sahadi dia, aing mau.
koyongono. Jarang orang kesurupan. Kiapa ngoni, pagoda pangana pastiles. Jarang orang kesurupan. Di parusi ya lo, apa ale bute. Damar gulilang, damar gadarulang ale bute. Say maito, say masude. Jarang toh. Orang kesurupan tiba-tiba, sumber air so dekat, jarang. Orang kesurupan, haus yang. Wateming haus yang jarang. Kenapa? Karena suku-suku itu adalah suku-suku yang paling jarang kesurupan memang. Hari Jumat kita sudah bahas, iblis takut lihat mereka. Iya kan? Ngelihat orang Ambon, Batak, Manado, Papua, encim-encim glodok. Mau iblis dalam bentuk ular, dalam bentuk babi dong, sikat semua. Betul toh? Aduh. Makanya di Medan jarang pocong toh. Pocong muncul. Orang Medan bilang, Dodo salah, orang Manado itu. Orang Batak lihat, wih, pocong. Apa lape itu? Dalamnya bukan setan, gula merah itu. Haleluya. Satu aja ngerinya bukan main kan kadang-kadang ya. Apalagi 7 roh jahat. Tapi saya mau bilang saudara, orang yang kerasukan 7 roh jahat itu saudara, dihancurkan hidupnya sama iblis. Tapi ketika dia datang sama Tuhan, dia ada bersama-sama dengan Tuhan dalam penyalipan, kematian, bahkan kebangkitannya. Itu jadi orang yang pertama dipilih untuk menerima kabar sukacita kebangkitan Tuhan. Saya mau bilang saudara, dosa memang menghancurkan saudara. Iblis taruh dosa karena mau menghancurkan kehidupan setiap kita. Karena percayalah, dosa itu enaknya di awal, ujung-ujungnya menghancurkan. Saudara bisa sebut dosa apa? Narkoba, kemarin kita bahas kan? Awalnya mungkin kelihatannya enak. Macarena. Tapi sampai kapan? Endingnya hancur bos. Teman-teman saya yang sekarang ketemu saudara, apalagi dosa seksualitas. Awal doang, endingnya mengerikan saudara. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, iblis sengaja taruh dosa untuk menghancurkan masa depan kita saudara. Makanya dosa itu hamartia, melenceng dari sasaran. Sasaran Tuhan buat setiap kita adalah kehidupan kekal. Tapi karena dosa merusak, menghancurkan kita dari yang kekekalan menuju pada kebinasaan tadi saudara. Jadi makanya pastikan apa? Datang sama Tuhan. Saya tahu banyak di antara kita mungkin pernah lakukan kesalahan. Banyak di antara kita mungkin pernah lakukan dosa. Tapi kalau iblis sudah hancurkan masa lalumu, jangan izinkan iblis hancurkan masa depan. Kuncinya datang sama Tuhan. Pak, tapi saya nggak layak lagi Pak di hadapan Tuhan. Justru Tuhan datang bukan buat orang benar.
Tuhan datang ke dunia, lahir ke dunia bukan buat mereka yang kudus, tapi justru buat mereka yang berdosa, yang gak layak di hadapan dunia. Supaya mereka bertobat dan beroleh kehidupan yang kekal. Jadi seperti apapun masa lalumu, datang sama Tuhan. Kasih hidupmu sama Tuhan supaya hidupmu dipulihkan. Pak, tapi saya gak datang ke gereja karena saya malu, Pak, karena masa lalu saya, Pak. Bahkan hari ini pun, Pak, saya masih gak bener, Pak. Datang sama Tuhan. Sehancur apapun dia sanggup pulihkan kehidupanmu. Saya akan tutup dengan kesaksian saya. Kalau saya mau lihat evaluasi kehidupan saya masa lalu, saya nggak pantas jadi pendeta. Saya nggak pantas jadi orang yang berdiri di depan saudara yang bicara tentang kebenaran, karena hidup saya dulu nggak benar. Tapi kalau saya boleh ada di depan saudara hari ini, semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan yang menerima saya dan memulihkan saya. Dan kalau saya saja yang seperti itu bisa diterima Tuhan dan dipulihkan Tuhan, apalagi saudara. Yuk, bukan kebetulan saudara ada di tempat ini. Bukan kebetulan kau hadir di gereja ini malam ini. Tapi karena Tuhan punya pesan buat, ayo kembali. Kasih hidupmu. Jangan izinkan lagi iblis porak-porandakan kehidupanmu. It's okay, masa lalu kita gak bisa rubah masa lalu. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita bisa mengukir masa depan yang indah, masa depan yang penuh dengan harapan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kebangkitannya membangkitkan masa depan. Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Tepuk tangan yang paling meriah, yang diberkati, boleh lambaikan tanganmu. Sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita, kebangkitan Tuhan membangkitkan iman. Miliki iman yang besar, supaya perkara yang ajaib, perkara yang luar biasa menjadi bagian dalam kehidupanmu. Pastikan kita mengingat kebangkitan Tuhan membangkitkan keberanian dan kekuatan. Bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Dan kebangkitan Tuhan membangkitkan masa depan setiap kita. Seperti apapun masa lalumu, bahkan seperti apapun keadaanmu hari ini, sehancur apapun Tuhan sanggup pulihkan. Kita gak bisa mengubah masa lalu, tapi bersama dengan Tuhan kita sanggup mengukir masa depan yang indah, masa depan yang penuh dengan harapan, karena Tuhan telah hidup, bangkit, supaya kita memiliki kehidupan, memiliki masa depan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Kau telah tebus hidup kami. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan tubuh-Mu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita bangkit berdiri. Sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Oh, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkan-Mu, darah-Mu Yesus menyucikan-Ku.
Kita dalam doa, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan mati di atas kayu salib, buktikan cinta kasih-Mu yang besar atas hidup kami. Yesus mati bagi kami, agar sakit kami disembuhkan, agar rumah tangga kami dipulihkan, agar ekonomi kami dipulihkan. Maka hari ini hamba doa siapa saja mereka yang hadir, terima kuasa tubuh dari Yesus. Nama mereka bersama keluarga tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang bersuka cita bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Ada shalom. Dengan penuh sukacita saudara, ada shalom. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa, amin. Bersukacita, amin. Selamat Paskah bagi kita semua. Puji Tuhan ya saudara. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Saya mau tanya sama saudara, berapa hari Yesus mati? 3 hari. Artinya tidak ada masalah yang abadi, katakan amin. Amin ya. Yang abadi hanya Tuhan Yesus. Kematian Yesus dan kebangkitannya memberikan kita kuasa. Kuasa apa? Kehidupan. Jadi hari ini saya doa, ekonomimu yang mati Tuhan bangkitkan kembali. Amin. Kesehatanmu yang mati Tuhan bangkitkan kembali. Amin. Hari ini semua pulang bawa mujizat Tuhan. Amin. Amin. Oleh darah Yesus kita jadi ciptaan yang baru. Katakan amin. Apa yang baru hari ini? Jantungmu baru, amin. Ginjal baru, rumah tangga diperbarui Tuhan, ciptaan yang baru, amin. Bahkan hari ini semua pulang dari tempat ini, semua mujizat baru Tuhan sediakan, amin. Saudara lihat ya, ada kesaksian begitu banyak luar biasa di gereja Tiberias. Ada namanya Pak Osman, 10 jam divonis dokter meninggal dalam lamries. Dikasih minyak urapan dari gereja martir oleh gembala sidang martir, saudara ya. Dioleskan Pak Osman, divonis mati 10 jam. Akhirnya dengan kuasa minyak urapan dibangkitkan. Amin. Hari ini kuasa Yesus membangkitkan setiap iman kita yang mati. Amin. Kalau orang lain Tuhan bangkitkan, apalagi sakit kita, Tuhan pasti sembuhkan malam hari ini. Amin. Puji Tuhan. Bersama-sama kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari yang pertama kita angkat roti, akan kita bentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan iman kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib. Yang pertama yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan tubuh jiwa rohku sempurna sehat untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib agar kami bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU. Aku tolak lumpuh, aku tolak pikun, aku tolak koma, aku tolak sakit kanker tumor, aku tolak benjolan apapun, aku tolak kistamium. Aku putuskan segala kutuk dosa, kutuk 3-4 keturunan, kutuk 7-10 keturunan, kutuk anak haram. Aku putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong aku, selamatkan aku dimanapun berada melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama-sama. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari selanjutnya kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama, mari dengan iman kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji mulai hari ini sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, percabulan, aku tolak poligami, poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Karena
Karena jika ada orang ketiga tidak bisa masuk ke pintu sorga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu, tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak berlaku curang, tidak mencuri, tidak menyakiti orang lain. Apa yang kami pegang kerjakan dalam kekudusan kejujuran pasti berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami, fitnah atas pekerjaan studi kami, dan fitnah atas gereja kami. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua bersama keluarga termeterai jadi warga sorga. Sebagai warga sorga akan berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, akan punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki semua sempurna sehat. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku, saya dan keturunan saya pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku jantung yang baru, sempurna sehat, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak di ring, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sempurna sehat, ginjal yang baru, tidak batu ginjal, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, tekanan darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak pengentalan darah. Aku tolak hepatitis dan diabetes. Aku tolak demam berdarah dan malaria. Aku tolak sinusitis. Aku tolak alergi udara dan makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak tropos tulang, tidak kanker tulang, tidak leukemia, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit kolesterol. Aku tolak sakit asam urat. Aku tolak sakit pankreas. Aku tolak sakit liver. Hari ini aku sehat, aku sembuh. Silakan Anda berdoa, sebutkan nama sakit Anda masing-masing. Percayalah, hari ini apapun sakitmu, Tuhan Yesus sembuhkan. Engkau yang nganggur, Tuhan berikan pekerjaan yang baru. Bahkan engkau yang belum punya rumah, Tuhan berikan engkau rumah di bumi, rumah di sorga. Hari ini apapun masalah persoalanmu, datang sama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Hamba mohon belas kasihan-Mu Tuhan Yesus turun atas setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kembali kita angkat dengan iman, kita ucapkan. Yang keempat, Tuhan Yesus yang ajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias, kepada gembala martir, bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan roti mana tidur pun pasti diberkati, tidak miskin, tidak rugi, tidak bangkrut, tidak gagal. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Dengan perjamuan kudus ini aku mulia, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, karirku, bisnisku, daganganku, studiku diberkati Tuhan 100 kali lipat ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini telah disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus, kita minum bersama-sama. Inilah darah Yesus, inilah darah Yesus, kita minum bersama-sama. Inilah darah Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita mengucap syukur pada malam hari kita telah terima yang terbaik, tubuh darah Tuhan Yesus. Percaya, imani, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus nyata bagi setiap kita yang terima tubuh darah Tuhan Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mulia
paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang bawa minyak urapan, bersama-sama kita bisa angkat minyaknya. Saudara yang tidak ada nanti bisa ambil di depan, bawa pulang di rumah. Kita berdoa untuk minyak urapan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disuci kuduskan dari gereja martir oleh Gembala Sidang Martir. Minyak urapan dalam Hakim-Hakim 9:8-9, Mika 6:7-8, Markus 6:12-13, Yakobus 5 ayat 14. Minyak urapan berkuasa, muliakan Allah, muliakan manusia, hormati Allah, hormati manusia. Minyak urapan berkuasa, sembuhkan sakit penyakit, kalahkan setiap setan, hancurkan setiap kutuk. Dengan minyak urapan ini, bayi-bayi yang divonis mati dalam kandungan dibangkitkan kembali. Bahkan Pak Osman 10 jam lebih meninggal dalam lemari es, diurapi dengan minyak urapan dari gereja Tiberias, dibangkitkan kembali. Bahkan orang yang punya jutaan dolar hutangnya bisa lunas dengan minyak ini. Bahkan luar biasanya lagi, jenazah Nyonya Ongki lebih dari 20 tahun dimakamkan. Sebelum dimakamkan diurapi dengan minyak urapan dari gereja Tiberias. Ketika dibongkar kembali 20 tahun kemudian, jasadnya tetap utuh, fresh, tidak rusak. Tiberias, Tuhan yang janjikan kuasanya tiada taranya, minyak dan anggur tidak akan dirusakkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, haleluya. Saudara boleh oles di kening saudara, atau jika ada bagian yang sakit. Saudara, di akhir zaman ada kesukaran, di akhir zaman ada kesusahan, tapi kita ada Yesus. Kita jangan khawatir, katakan amin. Sama-sama bilang sama saya ada Tuhan Yesus. Amin. Di akhir zaman saudara ada sampah, resesi, peperangan, ada masa sulit, bahkan maut di mana-mana. Tapi saudara jaga hidup yang suci kudus, jadi pelaku firman. Kita ada minyak dan anggur, amin. Tidak dirusakkan, dijaga malaikat, amin. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih buat hari yang indah ini. Hamba bersyukur Tuhan buat jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan ke tempat ini. Hamba serahkan mereka adalah bilangan orang benar di akhir zaman. Persiapkan semua jadi mempelai Kristus ketika Tuhan datang. Tidak ada satupun yang tertinggal. Maka hari ini kami percaya oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, yang sakit sudah sembuh, yang terikat dilepas, yang susah dihiburkan, yang lemah kembali dikuatkan imannya. Hamba serahkan, berkati setiap pokok doa ini Tuhan Yesus. Mereka yang telah menulisnya, apapun masalah, pergumulan, persoalan mereka di atas kayu salib, Tuhan Yesus katakan semuanya sudah selesai dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus sangat baik atas hidup kami. Maka hamba juga serahkan, berkati para pelayan Tuhan hari ini, berkati atas mimbar bawah mimbar, pengerja dewasa muda, semua diberkati Tuhan. Dari koordinator penanggung jawab di tempat ini, Bapak David Raharja bersama keluarga diberkati. Berkati Pak Heri, berkati Pak Pantas, berkati Pak Rey, Pak Ajar diberkati Tuhan. Berkati sebagai worship leader, berkati Pendeta Yoris, Saudara Richard Jajo, berkati Saudara Sony, Saudara Alvarado, Saudara The Joyce sebagai pemain musik, gitar, keyboard, drum, bass, semua diberkati. Berkati Saudara Edison, Saudara Boas, semua diberkati Tuhan. Siapapun mereka yang terlibat, jeripaya mereka tidak sia-sia dalam Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, Tuhan Yesus berkati Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur sampai Tuhan datang, kuat melayani Tuhan Yesus. Berkati para pemimpin kami, Pendeta Aristo, Pendeta Argo Pariaji, penuh hikmat, marifat, pewahyuan yang baru selalu ada atas mereka. Berkati gereja Tiberias, sayangi gereja Tiberias Tuhan. Berkati pemerintah bangsa negara kami, semua yang takut Tuhan, nasionalis Pancasilais, yang andalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan Yesus, kami akan pulang ke rumah atau ke tempat tujuan kami masing-masing, akan berpisah dari tempat ini. Namun satu hal yang kami percaya, Tuhan Yesus tidak pernah berpisah atas hidup kami. Kami mau bawa pulang berkat Tuhan Yesus yang baru, berkat kekuatan, penghiburan, pengharapan yang dari Tuhan Yesus. Kami raih janji firman Tuhan, satu orang bertobat, rumah tangga kami diselamatkan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, mari angkatlah kedua tangan kita, terimalah dan pulanglah. Berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa kita, kasih sayang dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kekuatan, penghiburan dan kesatuan yang erat dari Roh Kudus yang setia menyertai hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya.
menjemput kita semua. Percayalah, kita yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Kita diprogramkan Tuhan bersama keluarga besar kita akan berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Diam di rumah Tuhan. Haleluya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat malam saudara, selamat Paskah. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.